Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Bapak Pahala Mansuri. Ini adik kelas saya di SMA di Jakarta. 1 tahun ya, Wah, Pahala. Setahun. Jadi saya kelas 3, beliau kelas 2 di SMA di Jakarta, tepatnya di kawasan Menteng. Komisaris Utama Bersama Digital Data Center Bapak Setianto Hantoro, Pak Hadi, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJI) Bapak Muhammad Arif Angga, serta mohon maaf Bapak Ibu hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Industri data center terus berkembang pesat secara global dengan terus meningkatnya perkembangan teknologi digital dari waktu ke waktu. Ukuran pasar data center diprediksi akan bertumbuh hingga 52.010 MW di tahun 2028. Tren pertumbuhan ini juga terjadi di Asia Tenggara, dengan ukuran pasar data center diproyeksikan mencapai 2.733 MW di tahun 2028, lebih besar dari rata-rata dunia, di mana saat ini Singapura masih memimpin pasar data center di Asia Tenggara dengan kapasitas sebanyak 100 MW lebih besar dibanding Indonesia. Namun kedepannya Indonesia diprediksi akan bersaing dengan Singapura dan Malaysia untuk memperebutkan posisi pertama pasar data center di Asia Tenggara. Perkembangan ini mendorong pengaturan kebijakan data center di Indonesia, di mana landasan penyelenggaraan data center dan perlindungan data pribadi diatur di dalam Undang-Undang ITE beserta ketentuan perubahannya dan juga Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ketentuan pelaksanaannya diatur di dalam beberapa peraturan turunan seperti PP PSTE, termasuk juga seperti disampaikan oleh Pak tadi PP nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, Perpres SPBE dan Perpres Arsitektur SPBE atau Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik. Selain itu, untuk rancangan peraturan Menteri Kominfo tentang penyelenggaraan sistem elektronik lingkup publik atau RPMPSE saat ini sedang dalam proses internal pemerintah, alias sedang berkoordinasi dengan kementerian lembaga termasuk Menpan dan juga Kementerian Keuangan, di mana RPMPSE ini mengatur tata kelola penggunaan layanan komputasi awan bagi pemerintah, sekaligus bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak terkait seperti pelaku industri, penyedia layanan komputasi awan. Dan setiap perkembangan cloud dan data center, kita bisa melihat bahwa pasar cloud dan data center terus berkembang. Ditunjukkan dari besarnya investasi cloud di sektor privat pada kuartal keempat tahun 2023 yang mencapai 74 miliar US dollar. Hal ini menunjukkan antusiasme sektor bisnis untuk memanfaatkan teknologi cloud demi efisiensi dan daya saing. Sementara itu, perkembangan nilai pasar data center global terus meningkat dengan sangat pesat, dengan proyeksi mencapai 364 miliar US dollar di tahun 2034 atau 10 tahun dari sekarang. Di Indonesia, pasar data center juga menunjukkan potensi yang besar, di mana proyeksi menunjukkan bahwa pasar data center Indonesia di tahun ini telah tumbuh hingga mencapai 3,37 miliar US dollar. Dengan investasi untuk data center diperkirakan telah mencapai 634 juta US dollar pada tahun 2024. Hal ini akan mendukung kebutuhan kapasitas penyimpanan dan pengelolaan data yang terus semakin meningkat. Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian, seiring dengan pertumbuhan aktivitas masyarakat di Indonesia khususnya di ruang digital, data center tidak hanya sebatas penyimpanan data, tapi juga menjadi platform penting untuk mendukung percepatan transformasi digital nasional.
termasuk pengembangan emerging teknologi seperti komputasi awan, kecerdasan buatan, internet optik, dan blockchain. Infrastruktur data yang mumpuni juga menjadi krusial guna mendukung pemerintah dalam meningkatkan layanan publik secara digital dan menjalankan program-program terkait. Untuk itu, Kementerian Kominfo terus berkomitmen untuk mendukung tumbuhnya ekosistem data center, termasuk dengan memberikan perhatian khusus pada pelaku usaha nasional melalui fair level playing field di Indonesia. Tentunya ini perlu dibarengi dengan upaya penguatan sinergi antara sektor publik dan swasta untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan dan kemajuan teknologi. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita sadar bahwa industri digital itu dalam 10 tahun ke depan adalah industri yang menjanjikan investasi yang besar dibanding sektor-sektor lain. Karena menurut beberapa penelitian di mana sektor industri lain sudah lebih slow dan lebih sunset, industri digital justru makin terus berkembang. Karena industri digital itu sekali dia investasi nilainya dalam jumlah yang sangat besar. Saya berharap Bapak, Ibu, saudara sekalian, saya mengapresiasi peresmian gedung bersama Digital Data Center sebagai langkah penting bagi penguatan infrastruktur digital di Indonesia. Saya berharap dengan diresmikannya data center ini dapat memacu pertumbuhan industri data center nasional guna dan serta meningkatkan daya saing sektor digital Indonesia serta mendukung percepatan transformasi digital. Terakhir, saya ingin menyampaikan dan mengutip pernyataan Pak Presiden Joko Widodo kemarin bahwa untuk menjadi negara maju, enabler Indonesia cuma dua, satu hilirisasi dan yang kedua digitalisasi. Dan sebagai pengampu kementerian yang bertugas untuk mendorong digitalisasi, kita berharap digitalisasi bisa digunakan, bisa berguna bagi masyarakat, terutama untuk memberikan harapan dan optimisme bahwa Indonesia Emas 2045 bisa kita wujudkan bersama. Bapak, Ibu, hadirin sekalian, selamat kepada bersama Digital Data Center. Semoga peresmian ini turut memacu juga seluruh industri data center supaya lebih kompetitif, maju, dan bisa memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Terima kasih Pak Menteri, kami mohon untuk tetap berada di atas panggung dan untuk menuju ke tengah panggung Pak Menteri, karena selanjutnya adalah seremoni peresmian BDDC JST 1. Nah, kami persilakan kepada teman-teman media dan fotografer untuk bersiap-siap untuk mengabadikan momen ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk mengundang ke atas panggung Presiden Komisaris BDDC Bapak Setianto. Bapak, kami persilakan nanti dengan countdown untuk menyentuh cue untuk peresmian BDDC JST 1. Ya, kami persilakan Bapak untuk ke dekat cue dan juga menempelkan tangannya di cue dengan countdown bersama. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, sudah siap semuanya dengan countdown 3, 2, 1. Selanjutnya kita akan foto bersama. Kami persilakan kepada Bapak semuanya untuk berdiri di tengah panggung dan kami persilakan kepada teman-teman fotografer untuk mengabadikan momen ini. May future endeavors continue to be fruitful, successful, and everlasting. Dan semoga JST 1 ini bisa menjadi digital hub terbaik di Indonesia untuk para digital enablers untuk berkumpul bersama sebagai simbol inovasi untuk generasi mendatang. Terima kasih semuanya. Sekali lagi mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Ngobrol-ngobrol Pak, jawab. Oke Pak, Luar biasa sekali, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Menteri atas
kata-kata sambutannya dan juga keynote speech-nya yang insightful dan juga bermanfaat. Semoga Bapak Ibu sekalian tadi sudah mendapat manfaat yang luar biasa dari speech Pak Menteri. Tadi saya sudah sampaikan bahwa industri data center ini adalah industri yang prospektif di Indonesia. Karena kebutuhan data center ini dari tahun ke tahun terus meningkat, selaras dengan peningkatan teknologi digital di Indonesia, sehingga pengadaan atau bisnis data center ini yang diprakarsai oleh bersama digital data center ini bisa memacu juga industri-industri atau perusahaan-perusahaan lain untuk berpacu, karena kita optimis Indonesia ini kebutuhan data center akan besar dari tahun ke tahun. Ini bisnis yang prospek. Pak, seberapa yakin ke keamanan data Pak dan bagaimana misalnya? Ini menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, keamanan data pribadi itu tanggung jawab pengelola dan pemproses data pribadi. Nah, kita terus bantu supaya isu cyber security ini juga jadi perhatian kita bersama. Gitu. Pak, Semua juga tertarik di investasi di Indonesia. Tinggal bagaimana pemerintah menyiapkan iklim regulasi yang bersahabat bagi investasi di sektor digital, khususnya di industri data center. Kalau Google gimana Pak? Oh ya, nanti kita lagi bicara, sebentar lagi kita bicara. Semua kita berharap isu data sovereignty ini kita bisa jadi perhatian kita bersama supaya semua platform sebaiknya menyimpan data yang menyangkut data di Indonesia ini di Indonesia. Banyak yang investasi asing yang tertarik ya Pak? Apa? Banyak investasi asing tertarik. Tertarik dong, kan gini, data center ini rumusnya pasti listrik, air. Listrik kan yang penting harus ada pengadaan listrik. Gitu. Dan harga listrik kita saya pikir bisa kompetitif dibanding negara-negara lain karena kita punya prime resort. Pak, berarti sebentar lagi ada regulasi onshore data center gitu? Ya, kita berharap itu masukan dari industri. Kita harap industri, ya kan, terutama tentang perubahan PP 21 mengenai iklim investasi data center yang kondusif, yang lebih ramah terhadap investasi. Sejauh ini siap nggak Pak industrinya Pak? Udah habis. Siap dong. Indonesia itu kan negara yang paling siap. Seberapa siap Pak? Berapa persen? Berapa siap? Kamu mau ukurannya apa, persen apa ABCD? Persen Pak, persen. Angka? Ya, saya pikir 70-80%. Bukan beda dong, kalau PDN itu kan rencananya 3, 1 sekarang, 2. Kalau sekarang udah hampir 90% udah fisik ya. Tinggal kita harus hati-hati supaya aspek-aspek cyber security juga terpenuhi. Sebelum 20 Oktober diresmiin nggak Pak? Oh, enggak, setelah. Ya, di zaman pemerintahan Dan juga Pak. sama kadang diresmiin. Ya, nanti kita lihat. Oke, terus di Cibatan dan juga di ya. Pak, update soal Judiono Pak, Nah, gini, transformasi digital ini adalah keniscayaan bagi perkembangan sebuah peradaban dunia, termasuk transformasi digital sangat penting di Indonesia. Kan tadi saya sudah bilang pesan Pak Presiden Joko Widodo bahwa enabler bagi kemajuan itu cuma dua, hilirisasi dan digitalisasi. Nah, digitalisasi ini penting bagi kemajuan sebuah negara, termasuk Indonesia. Kalau menjadi negara maju harus mewujudkan atau melakukan percepatan dalam transformasi digital. Nah, persoalannya adalah bahwa judi online ini adalah penghancur dari transformasi digital, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi digital ini menjadi masalah. Sehingga judi online ini harus kita berangus bersama, karena dia merusak tidak hanya ekonomi keluarga, ekonomi masyarakat, tapi juga ekonomi negara. ada data nggak Pak? Kominfo udah blokir berapa? Oh, udah, kan tematiap itu kita sampaikan. Kita sudah per 8 Oktober kemarin sudah 3,7 juta situs website kita bongkar, dan saya mengapresiasi kerja aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, khususnya Barreskrim yang juga sudah menindak tegas. Kemarin Telegram mempromosikan sikat, udah dieksekusi.
Jadi kamu kalau mempromosikan langsung izin. Enggak. Ada siapa kamu? Kamu kok tahu amat? Bagian. Pak, ini dengan Ya, artinya BBDC dan juga nanti perusahaan-perusahaan lain ini berkontribusi dalam penguatan pengadaan infrastruktur digital di Indonesia, khususnya industri data center. Itu sudah lagi diharmonisasi. Tadi kan saya sudah bicara lagi diharmonisasi oleh kementerian lembaga lain. PP-nya ya Pak? Iya, ini kan urusannya juga dengan RB, keuangan, segala macam. Tapi dari sisi kita, ini lagi kita diskusikan. Soal mitigasi gimana Pak? Udah ada Apa? plan-plan baru belum Pak? Apa? Mitigasi kebocoran data udah plan-plan baru? Yang mana? Bocor data? Misalnya ada lagi, Oh iya, justru ada itu. plan-plan baru nggak? Nggak gini, dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman media bahwa hacker itu bukan pahlawan. Kalau ada kebocoran data jangan kalian maki-maki. Yang tapi harus kalau harus ini yang melakukannya tuh untuk apa motifnya? Apalagi fasilitas hukum. Mitigasi Iya kan? apa ya? Ya mitigasi kita harus perkuat cyber security. Pak, mau dibantuin nggak Pak terkait data center ini? Kan kita tahu kalau untuk CS itu lebih dekat investasi asing ke Malaysia. Mungkin bisa dijelaskan dulu. Gini, kompetitifnya mereka ada 3 setelah kita kaji. 1 listrik mereka 8 sen KWH ya. 2 mereka bebas pajak untuk barang modal Malaysia nih, Johor. Yang ketiga adalah kepastian hukum dalam investasi. Jadi harus diingat, investasi ini soal reputasi. Jadi kita harus menghilangkan kesan bahwa negara ini susah kalau orang mau investasi. Jadi harus mempermudah investasi. Di Indonesia justru itu, makanya kan saya bilang investasi ini soal reputasi, tahu nggak? Reputasi negara. Jadi jangan sampai ada kesan, kok susah sekali ya mau investasi di Indonesia. Sehingga hambatan-hambatan dalam perlambatan investasi ini harus kita hindari. Jadi bisa ditegaskan kalau itu 3 alasan yang mungkin. Bukan, itu 3 faktor, bukan 3 alasan. Di Malaysia itu keunggulannya dia menyediakan listrik 8 sen per KWH, bebas pajak untuk barang-barang modalnya seperti GPU-nya itu bebas pajak. Nah itu kan urusannya Departemen Keuangan karena fiskal kan. Yang ketiga adalah soal kepastian. 3 komponen ini kita harus samakan kalau bisa kita untuk bersaing. Dan saya yakin pasar Indonesia gede, kita 280 juta penduduk masih kita dapat. Tapi apakah terkait Listrik banyak kita terlibat, belum energi baru terbarukan kita. Kalau mahal Pak metode? Ya justru itu harus kita bikin uang. Kalau mahal kan sekarang, gitu. Sekarang mahal. Apa? Kenapa? Tapi apakah terkait Kamu keamanan? nanyanya nafsu-nafsu banget. Yang nanya tuh cewek, yang nafsu itu cowok, nafsu. Nah itu kita dengar dulu serah dari asosiasi atau industri, aspirasinya seperti apa. Oh tanya industri, kalau industri setuju semua data yang beroperasi di Indonesia harus data center di Indonesia, ya pasti pemerintah harus menggunakan. Seperti begini, untuk data keuangan kan harus, data keuangan dan kesehatan kan harus di dalam negeri, iya kan? Tapi WhatsApp kalian kita nggak tahu datanya, iya kan? Kalian sering nonton apa malam-malam kita nggak tahu, tapi orang muda tahu, iya kan? Kalau data center harus Pak terkait kebocoran data yang sering terjadi bisa dikaitkan dengan alasan di Google ini masih belum mau investasi. kalau soal kebocoran data atau hal lain di data center itu kan soalnya adalah cyber security. Saya yakin mereka juga lebih aware, lebih alert ya terhadap cyber security. Tapi seperti bukan itu kan alasannya. Bukan, Asing di dalam. bukan. Itu tadi yang saya sebut, harga listriknya bisa nggak komplit, ada nggak pembebasan pajak untuk barang-barang modalnya, GPU-nya, dan nomor 3 kepastian hukum. Ya, kalau 3 itu kita bisa deliver, harusnya lebih kompetitif Indonesia. Tadi kan data Per 1 megawatt bisa sampai 8 sampai 10 juta dolar. Bayangin coba, padahal kebutuhan data center kita gini. Nanti ada kalkulator ya. Kita ini sekarang 2 watt konsumsi data center kita di Indonesia, 2 watt per kapita per tahun. Jepang misalnya sudah 24 watt per kapita per tahun. Kalau kita setengahnya Jepang aja sekian barang, artinya keperluan kita udah 5 kali lipat dari sekarang. Nanti angka-angkanya saya kasih tahu yang betul.
Kalau bayangin bagaimana? Sebelum masuk Indonesia, Pak. Apa? Ya iPhone 16 Pak. Kemarin kan Mendarin ngomong Ini itu mesti ditanya ke Kementerian Perindustrian. Katanya kan ada itu Pak, investasinya bisa lewat jalur inovasi kan yang di Apple. Investasinya kan lewat inovasi R&D. Ya itu Nah, mesti kan- ngomong ke Departemen Perindustrian karena rumus dan formula TKDN itu kan di Departemen. Tapi mungkin nggak sih Mbak manufaktur yang pindah ke sini? Ini kan tergantung kompetitif atau bukan. Sejauh ini Bapak lihat Saya gimana? bukan. Kalau negara tetangga itu tax holiday 50 tahun terus tax land free asal pegawainya 200.000 orang ya, kita bisa nggak ngelawan masih tax pasti nggak bisa. Oh berarti itu Bukan kita nggak mau, dia terlalu apa jor-joran dalam memberi insentif, iya kan? Bukan mereka nggak mau, cuma kalau disuruh nawarin tax holiday 50 tahun terus industri yang lain kan, iya kan? Gitu. syarat 40% itu apa aja Pak? Selain Mesti ditanya ke Departemen Perindustrian. Itu technical, TKD itu rumusan formula menghitung TKD itu. berarti Kominfo apa lagi Pak? Bukan TKDN. Pak soal temu Pak yang ketemu sama Oke. Bapak Pak. Saya sampaikan bahwa temu. Nanti tadi saya udah dikasih informasi bahwa bukan hanya temu, ada satu lagi platform yang namanya Sign. Iya Pak, saya Itu untuk perempuan tuh, karena baju, kosmetik, pasti perempuan mau bikin dan Sign. Itu juga direct to consumer dari pabrik langsung ke konsumen, dan ini sangat berbahaya buat UMKM. Karena kita kan juga harus melindungi UMKM kita. Kalau nggak ntar PHK Pak. Ya. Tapi katanya ketemu sama Bukalapak Pak. Bukan pasti kita blokir. Tapi katanya mau ketemu sama Bukalapak Pak. Apa? Katanya ketemu sama Bukalapak. Oh ya biar aja nanti kita lihat. Yang pasti dia belum daftar PC ke Kominfo. Ya, terima kasih Pak. Ya, yuk. Terima kasih Pak. Thank you. Jujur ya Pak. Jujur.